Halo Tribuners, selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Risha Dan aku Joy. di Selamat Sore Medan. Seperti biasa nih, kami udah punya 3 berita yang siap dibagikan buat Tribuners, mengisi ngebuburit ya di bulan Ramadan. Iya benar sekali. Dan baru kali ini ya, selama di bulan Ramadan kita bersama SSM. Iya. Karena udah lama tidak bareng gitu ya Tribuners. Punya pasangan lain sih Joy. Marslin. Oke. Ini di berita pertama ini dah gak enak lagi beritanya. Berita Jadi duka ya. Jadi ini ada Bima perangin-angin Joy, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Wah, di Jalan Klambir Klambir 5. 5. Kelurahan Lagi-lagi di Tanjung Klambir 5 ya. Kemarin juga yang pembunuhan di mobil itu Klambir 5. Oke, lanjut boleh Nah, Risha. korban ini nih adalah merupakan pengusaha kontrakan di kawasan tersebut. Menurut penghuni kontrakan korban, Malik mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Senin 18 Maret kemarin sekira pukul 10 malam. Nah, ia menyampaikan korban ini meninggal dunia diduga kuat setelah dibunuh oleh perampok yang masuk ke dalam rumahnya. Oh, jadi sampai sini berarti motifnya perampokan ya kan. Perampokan toke kontrakan gitu. Nah, katanya tak lama beberapa penghuni kontrakan korban juga mengetuk pintu rumahnya dan memberitahu bahwa ada maling masuk nih ke rumah korban. Datanglah nih orang gedor-gedor kata gitu kan. Nah, Malik mengatakan saat itu di situasi di sekitaran sudah ramai warga dan ia pun langsung masuk ke dalam rumah korban. Di sana dia mendapati korban sudah dalam keadaan tertunduk bersimbah darah. Wih. Tapi kok sempat ada yang tahu ada maling gitu ya kan. Tahu-tahu waktu dikasih tahu, Tahu-tahu waktu dikasih tahu. iya. Rupanya waktu dikasih tahu Iya, meninggal udah nggak bersimbah ada darah. gitu. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya lagi kita ada video nih, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Berapa ditelepon sama anaknya? Kira-kira jam-jam 10-an gitulah, kira-kira ya. Dia tuh saya kan di kamar mandi. Siap betul kan mesin air semalam, air nggak naik-naik, jam 4 baru, jadi kecapean. Kemudian malam udah siap buka, makan aja nggak, udah kecapean. Jam 9 kurang ketiduran, udah jam 9 ketiduran, jam 10 terbangun, udah. Karena sudah buang air kian dari pagi, sudah mencer gitu maksudnya. Kamar mandi, HP bunyi. HP bunyi di tempat tidur. Saya ambil lo HP, Pak anaknya, Pak Malik itu bolang, entah ke maling, entah ada maling begitulah. Karena saya pun apa kan, ya Kak sebentar, ke kamar mandi saya bersih. Datanglah si Yui apa ini yang ada cewek di sini, ada cowoknya, gedor pintu, gedor. Pak Malik itu bolang kemalingan gitulah kira-kira. Ya sebentar, barulah pakaian saya gitu kan keluar. Ya apalagi anaknya si Linda tadi. Iya Kak, ini baru kami kejar-kejar ini. Nah, itulah kira-kira. Berapa orang Pak malingnya Pak? Nggak tahu yang ada. Informasi kita terima? Ada 1 orang katanya lari kemari. Heeh. Lari kemari ada 1 orang. Yang lain? Nggak tahu, kita harus saya pun di rumah. Udah bangun tidur karena udah perut sakit aja. Itu korban udah dalam kondisi gimana itu Pak waktu Bapak tengok? Nah, sudah tergeletak lah dia di rumah waktu itu. Dia tergeletak lah dia bang. Entah masih ada, entah nggak tahu, cuman tergeletak. Kondisinya ada banyak darah atau gimana? Berdarah sudah. Cuman tergeletak. Barangnya apa yang tahu? Hilang ada tahu Pak kita? Nggak pernah, nggak nanya pula. Yang hilang Nah, Pak. dan nggak tahu pula kita apa yang hilang kan gitu. Karena yang tahu pertama kalau nggak salah si Alek tukang pangkas itu. Nah, datang katanya Sebolang. Ada yang bilang katanya Bolang PCM anaknya, Pekanbaru. Gini, Bolang itu kan suka kali gini. Pak, itu macam ada orang di belakang Bapak. Entah di belakang pasti kali, entah beberapa meter. Berapa gitu, orang Pak? Nggak tahu, itulah cerita yang saya dengar. Nah, keluar si Bolang, jumpa si Alek, kamu nggak tahu ada maling di rumah saya?
bolang masuk dalam, Alek nyusul, bolang sudah digigit-gigit kan, menurut si Alek, kita pakai apalah, kita masuk ke rumahnya, sepeda motor, sofa kan di sini, kadang-kadang ada jalan. Oke, itu dia ya. Kok nggak pakai kacamatanya? Iya, kita nggak pakai kacamata biar tadi dipakai. Kok kan gini lah Tribuners, yang di belakang panggung dikasih tahu ke Tribuners. Enggak loh, adanya itu kalau misalnya pas mau kita live dipakai, pas nggak live itu dilepas itu lumrah. Ini pas lagi live ya dilepas. Nah, nggak mau aku saunan sama Pian. Oke, Tribuners. Ini kita untuk berita pertama sudah terhubung ya bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Kayak gini, Bang Alfiansyah. Ngetoin apa loh? Selamat sore Bang Pian. Selamat sore, Ica dan Joy. Gimana puasanya Bang? Aman di sana? Alhamdulillah lancar. Hari ini ada hujan ya? Hari ini ada hujan. Oh iya, hujan deras malah. Enggak yang panas-panas sekali gitu. Oke, Bang Alfiansyah, boleh nih dijelasin terkait pembunuhan yang dialami oleh Bima Perangin-Angin yang diduga ini merupakan motifnya tuh perampokan ya? Ya, baik Ica, Joy dan juga Tribuners. Ya, memang kemarin tepatnya di hari Senin ada kejadian seorang pria yang berusia sekitar 82 tahun bernama Bima Perangin-Angin ini ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Jalan Klambir 5, Kecamatan Medan Helvetia. Nah, menurut informasi yang beredar, tadi juga kita sudah datang ke lokasi kejadian dan menanyakan dari beberapa orang tetangga yang mengontrak di rumah si korban ini, mengatakan bahwasannya memang sebelum kejadian si korban ini mendatangi salah seorang tukang pangkas yang mengontrak di kontrakan si korban. Nah, si korban datang ke tukang pangkas itu dan mengatakan bahwasannya ada maling begitu masuk ke dalam rumahnya. Karena saat itu si korban ini sedang melakukan video call begitu bersama dengan anaknya, dan anaknya yang pertama menyadari bahwasanya ada orang di rumahnya itu yang diduga itu maling. Kok anaknya bisa menyadari Bang, nampak gitu ya berarti? Iya, nampak karena lagi video call begitu, dari belakang korban itu nampak seseorang begitu yang diduga itu maling. Dan korban ini tinggal sendirian Bang di rumahnya? iya, memang beberapa tahun belakangan ini memang si korban ini tinggal sendirian karena istrinya itu ikut dengan anaknya di Pekanbaru karena mengalami sakit begitu, mengalami sakit sehingga istrinya ini tinggal bersama anaknya di Pekanbaru. Oke Bang, lanjut. Nah setelah anaknya mengetahui ada orang di rumahnya itu dan mengatakan ke si bapaknya ini bahwasanya ada orang begitu di dalam rumahnya, sehingga si korban ini pun keluar rumah dan menjumpai si Alek yang merupakan tukang pangkas yang lokasi pangkasnya itu hanya berbatasan tembok begitu dengan rumah korban. Dia mengatakan bahwasanya dengan si Alek ini ada maling begitu di rumahnya dan dia minta pertolongan lah kepada si Alek ini. Nah kemudian tak lama si korban ini kembali ke rumahnya dan beberapa menit kemudian disusul dengan si Alek ini, dan kemudian si Alek melihat si korban ini sedang bertikai begitu dengan seorang yang diduga perampok ini, dan tak lama si perampok ini langsung menikam bagian leher, bagian kepala dari si korban, sehingga Alek ini panik dan pelaku ini melarikan diri. Si Alek kemudian memberitahu kepada warga-warga di sekitaran sana dan pelakunya kemudian kabur begitu. Begitu untuk kronologisnya. Berarti Bang, aksinya itu sempat nampak gitu sama para saksi ini ya, termasuk Bang Alek ini? Ya, pengakuan si Alek ini dia sempat nampak, namun pada saat kejadian itu si Alek ini berada di belakang dari si pelaku, sehingga dia tidak terlalu jelas mengenali wajah dari pelaku ini karena lampu di dalam rumahnya itu juga remang-remang begitu
begitu, sehingga si Alex ini tidak terlalu menangkap wajah dari si pelaku ini. Namun memang menurut informasi itu pelaku ini sempat terekam CCTV karena di rumah si korban ini terpasang CCTV begitu di berbagai sudut. Namun CCTV ini masih berada di tangan pihak polisian, dan tadi informasi yang kita dapat itu dari rekaman CCTV itu pelakunya itu jelas, dan ada sekitar 2 orang begitu pelakunya. 2 orang ya. Bang, ini kan motifnya ini perampokan. Apakah memang ada barang-barang yang hilang, Bang? Ya, dari keterangan warga dan polisi yang kita dapat sampai saat ini, memang polisi belum menerima ataupun warga belum mendengarkan adanya barang dari si korban ini yang hilang, karena kemungkinan ya dugaan polisi dan beberapa warga itu pelaku ini masuk baru mencoba melakukan pencurian begitu, dan ketahuan oleh si korban, sehingga korban ini dibacok oleh si pelaku begitu. Oke Bang, ini kan belum tahu nih ada nggak barang yang udah diambil gitu ya. Kenapa bisa diindikasikan ini tuh motifnya diduga perampokan, sedangkan belum ada barang yang diketahui dia bawa sama si pelaku? Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, si pelaku ini diduga itu mau mencuri dan ketahuan oleh si korban, sehingga korban ini memberitahu kepada tetangganya yang bernama Alex bahwasanya rumahnya itu kemasukan maling, sehingga si korban ini kembali ke rumahnya dan memergoki pelaku ini yang kita duga sedang mau mencuri begitu, sehingga kemungkinan si pelaku ini panik dan menusuk bagian kepala dari si korban gitu. Baik Bang, apakah korban meninggal di tempat atau setelah mendapat perawatan di rumah sakit, Bang? Ya, informasi dari warga itu si korban sudah meninggal di tempat karena banyak luka tusukan begitu di bagian kepala, bagian wajah, bagian dahi, serta badannya juga ikut ditusuk begitu. Oke Bang, sejauh ini ada nggak nih hal-hal yang mengarah ke siapa nih pelakunya? Apakah dari CCTV jalanan atau CCTV di rumah korban sendiri? Ya, tadi beberapa saat yang lalu sempat kita hubungi Kapolsek Eltekia. Dia mengatakan bahwasanya saat ini pihaknya masih menggelar rapat begitu dengan Satreskrim Polrestabes Medan dan mencari beberapa barang bukti untuk mengarah kepada pelaku. Dia pun mengatakan sepertinya sudah mengetahui begitu ciri-ciri dari pelaku ini, dan katanya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ditangkap gitu. Oh, oke. Cukup. Terima kasih Bang Alfiansyah atas laporannya. Kami tunggu updatean informasinya ya, mengenai si korban ini. Oh, sorry Bang, apakah jenazah korban sudah dimakamkan? Ya, jasad korban untuk update terakhirnya yang kita dapat informasi masih di rumah sakit Bayangkara Medan dan masih menjalani otopsi begitu untuk memastikan penyebab ataupun berapa luka yang didapat oleh si korban sehingga dia meninggal dunia. Nah, saat ini juga keluarga masih berada di rumah sakit Bayangkara dan baru saja tiba begitu, karena pasca kejadian hingga tadi siang itu belum ada keluarga yang datang karena keluarga-keluarga ini berada di luar kota, termasuk anaknya ada 4, itu ada 1 di Pekanbaru, 1 di Batam, dan 2 di Jakarta begitu. Sehingga tadi beberapa menit yang lalu anak-anak dari si korban ini baru tiba di rumah sakit Bayangkara. Terima kasih banyak ya Bang Alfiansyah, dia ditunggu update informasinya. Selamat beraktivitas kembali, selamat puasa, selamat sore. Puasa. Selamat puasa. Dengan senyumannya itu. Senyuman yang lemas. Oke ya, ini kayak mana lah anaknya tuh tadi ya? Dia sempat tertengok dia gitu loh. Pasti kebayang-bayang ya. Kalau misalnya meninggal karena dibunuh ini tergolong takdir atau enggak sih? Iya, tergolong takdir ya. Karena kayak apa? Itu Islam enggak? Iya ya, enggak tahu pula kita.
Oke, Ada Risha. aja loh kok sama si Jaya nih yang blunder-blunder sama Ibu. Yuk, next ada apa? Aku capek loh. Oke, Tribuners, kita lanjut ke berita kedua ya. Memang udah agak capek ini karena aku puasa setengah hari. Setengah hari. Ya malu aku sama yang Risha ini berapa lah hitungannya? 12 jam ya. Iya, bisa dibilang. Berarti aku Nggak sampai seperempat hari lah. Risha yang setengah hari ya kan? Iya. Satu hari kan 24 jam. Enggak, tapi kan maksudnya kalau jadi bahas puasa gitu. Maksudnya kan puasa full itu misalnya 11 jam gitu. Kok misalnya Joy cuman puasa berarti 5 jam. bukan setengah hari namanya, setengah full. Ya. Setengah full. aja. Oke, Tribuners, kita lanjut ke berita kedua, yaitu ada tawuran. Ya, aku pikir tadi tawuran ini di Belawan ya, Risha. Rupanya. Loh. Mana nih Bang ini? Bang siapa? Bang Aprianto. Oh iya, Bang Apri. Tapi dia nggak di Belawan lagi loh. Oh Dia iya. udah ke olahraga. Olahraga dia sekarang. Seringnya Bang Wai sekarang. Yang bawa berita kayak gitu. Enggak, tapi Bang Aprianto mukanya belawan udah. Oke, Tribuners, ini kita lanjut. Jadi ada tawuran dua kelompok pemuda terjadi di Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan. Nah, aksinya ini pun viral di media sosial setelah beberapa akun memposting keributan itu. Nah, kejadiannya ini diketahui terjadi Senin semalam, yaitu 18 Maret. Ya, Senin 18 Maret 2024 pagi, di mana aksi dalam video itu merupakan aksi susulan setelah terjadi keributan di malam hari. Oh, berarti berkepanjangan. Udah ribut di malam, ribut di siang. Nah, barulah kejadian itu terjadi di pagi hari sekitar jam 7. Para pemuda yang sempat diusir tersebut kembali datang untuk membuat kegaduhan. Lagian pagi-pagi jam 7 bukannya sekolah, orang mau kerja, kalian tawuran. Jam 7 tawuran kurang Aku tadi kan kayak, oh mungkin ini tawurannya sore gitu kan. Ini pagi pun mungkin jam 10, rupanya jam 7 ya. betul pagi. Namun pada pagi hari tersebut warga berhasil membuat pemukul mundur para pemuda tersebut dan melerai aksi tawuran. Nah, bagaimana informasi lebih lengkap mengenai tawuran di pagi hari ini? Kita tonton dulu video berikut ini. Iya, yakin aku. Tapi belum apa. Itu awal mula pada jam 1 dini hari ada sekelompok pemuda sekitaran lebih dari 30 kereta dan 40 orang masuk dari arah Kota Kisaran ke Kecamatan Rawang Panca Arga. Yang awalnya mereka berkeliling di sekitar Desa Rawang Pasar 5 dan Rawang Pasar 4 melakukan tindakan-tindakan anarkis kepada masyarakat yang bergerombolan duduk pada saat menunggu sahur. Jadi disitulah terpicu perkelahian sehingga timbullah beberapa reaksi dari masyarakat hari ini untuk coba mengusir mereka. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat malah mendapatkan lemparan-lemparan botol kaca di masyarakat tersebut dan menunjukkan senjata-senjata tajam yang dilakukan oleh geng motor tersebut. Pada saat itu jam 2 dini hari mereka sudah berhasil kami usir dari Kecamatan Panca Arga dengan pihak kepolisian. Saat itu kami berkoordinasi. Tetapi berlanjut lagi pada jam 7-nya. Jam 7-nya berlanjut, kami juga tidak tahu ini apakah orang-orang yang sama atau tidak, apakah mereka ini adalah bagian dari kelompok yang jam 1 dini hari. Tapi yang jelasnya orang-orangnya dan apa yang mereka lakukan itu hampir sama pada jam 1 itu. Dan disitulah masyarakat karena sudah bangun dari tidur dan sudah beraktivitas, jumlah masyarakatnya lebih banyak sehingga tertangkaplah pada saat itu 2 orang dan kami bawa ke posyan Desa Rawang Lama. Harapan apa, Bang? Harapan, Bang? Ya, itu ada tadi cuplikan videonya yang
di blur itu ya Iya, Joy. Tapi tapi nampak kok anak aku sekarang kayak dari gerakan-gerakannya walaupun di blur. Oke, kita telah terhubung dengan reporter kita Risha, ada Bang Alif. Selamat sore Bang Ali. Selamat sore Bang Alif yang akan Sore Kak Joy, selamat sore Medan. Oke, jadi Tribuners, Bang Alif ini akan menceritakan bagaimana kronologi mengenai aksi tawuran yang dilakukan oleh pemuda Asahan ini. Boleh silakan laporannya, Bang Alif. Ya, terima kasih Kak Joy. Informasi kami dapat tadi ya pagi sekitar pukul 10 pagi viral di media sosial, ada aksi tawuran antara pemuda, di mana kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Rawang Pancarga. Nah, aksi tersebut ternyata terjadi pada Senin pagi, di mana saat itu ini merupakan aksi susulan daripada malam harinya, di mana saat itu ada sekitar 30 sepeda motor yang dikendarai oleh para muda-mudi datang ke Desa Rawang Pancarga. Nah, di sana mereka diduga sengaja mengganggu masyarakat yang sedang berkumpul menunggu untuk membangunkan warga sahur gitu. Nah, akibat hal tersebut terjadilah cekcok dan hingga lempar-lemparan batu. Bahkan ada juga lemparan botol kaca. Nah, tadi kami juga dapat informasi, hanya saja ini belum tahu apakah ada berkesinambungan atau tidak, karena sebelumnya di Kota Kisaran juga ada terjadi tawuran, di mana kita juga dapat videonya. Tawuran tersebut menggunakan senjata tajam. Dan tadi saya sempat konfirmasi kepada Humas Polres Asahan, di mana mereka juga mengaku sudah mengamankan 3 orang terduga pelaku tawuran tersebut, di mana mereka juga mengamankan beberapa senjata tajam yang disita dari para muda-mudi tersebut gitu Kak. Oke Bang, kalau dari pantauan Abang ini para pelaku tawurannya ini masih usia anak-anak remaja Usia berapa? atau enggak? Atau pemuda tapi pemuda yang udah Enggak sekolah lagi. Enggak sekolah lagi. Sekolah kah? Gimana? Silakan Bang. Ya, pantauan kita memang beberapa bulan terakhir ya, setelah diamankan oleh petugas dari Polres Asahan, kita berkomunikasi langsung dengan para pelaku tawuran ini. Ternyata memang mereka rata-rata memiliki usia dari rentang 13 tahun hingga 18 tahun gitu. 13 Nah, loh. juga memang ada yang mengakomodir. Kemarin saya sempat berkomunikasi dengan mereka, itu sekitar umur 19 tahun hingga 23 tahun gitu. Nah, jadi biar bisa diambil kesimpulan bahwasanya ini memang masih usia pelajar. Namun ada beberapa memang yang usia pelajar sudah putus sekolah sehingga tidak sekolah lagi gitu Kak. Oke Bang, nah apa sih penyebabnya tuh? Apakah sebelumnya pernah terjadi konflik di antara dua kelompok remaja ini atau gimana? Ya, untuk konflik memang saat ini kita belum tahu ya Kak, karena tadi memang Humas Polres juga mengelak saat kita minta untuk keterangan soal ini. Hanya saja dia membenarkan ada mengamankan 3 orang gitu. Oh, 3 orang. Untuk motifnya memang kita belum dapat. Hanya saja kalau untuk biasanya ya seperti sebelum-sebelumnya yang kita pernah liput, itu memang biasanya bentuk kenakalan remaja Kak. Jadi melintas sepeda motor, geber-geber, Langsung emosi jadi Bang ya. mencari kegaduhan sendiri gitu Kak. Dan masih belum bisa mengandalkan emosinya gitu ya. Nah, dari ketiga pelajar yang dari ketiga pelaku yang berhasil diamankan ini Bang, orangnya adakah menderita luka-luka atau gimana nasibnya sekarang? Ya, memang waktu diamankan itu tidak ada dalam kondisi luka ya Kak. Hanya saja bagaimana Kak, mereka ini hanya mempersenjatai. Namun bila berantem itu, bila mulai fight, mereka tidak menggunakan senjata tajam ya. Hanya bahasa kami itu hanya untuk, kalau bahasa Medannya ngemop Kak. Hanya untuk mengancam ya gitu. Oke. Hanya untuk ngemop aja gitu. Jadi pas mereka lagi tawuran, mereka menggunakan tangan kosong gitu Kak. Pas mau tawuran, kumpul senjata kalian. Taruh depan ya. Kita kayak gini aja. Ngemap aja. Oke lah. Nah, kemungkinan apakah dalam waktu dekat jumlah pelaku ini akan terus bertambah Bang? Ya, tadi saya sempat juga konfirmasi, memang mereka saat ini masih mengincar para pelaku kegaduhan yang membuat gaduh pada bulan Ramadan ini. Mereka juga saat ini sudah melakukan sweeping, dari petugas Polres Asahan sendiri sudah melakukan sweeping dari malam hingga ke pagi gitu Kak, karena memang jam-jam rawan itu sekitar pukul 1 hingga pukul 5 pagi gitu Kak. Jadi mereka saat ini mengaku sudah melakukan sweeping
beberapa hari kebelakangan. Oke. Tapi Bang kalau ini kan range usianya masih muda-muda sekali ya. Iya. Itu bakalan dikenakan hukuman apa kira-kira Bang? Atau Kalaupun- hanya pemanggilan orang tua saja kah atau gimana? Ya, biasanya itu dipanggil orang tua kan memberikan suatu pernyataan. Hanya saja memang kalau misalnya soal sajam ini bisa dikenakan ini ya, dijerat oleh undang-undang ya gitu. Nah, seperti beberapa waktu lalu memang ada satu orang yang sudah diamankan, dia selaku pengakomodir memiliki senjata tajam dan juga dialah dalang dari penyerangan tersebut gitu Kak. Namun untuk 3 orang ini kita belum dapat pasti apa motif dari mereka gitu Kak. Oke. Baik. Ditunggu informasi Iya. update-annya ya Bang. Terima kasih Bang Alif atas laporannya. Kami berharap nggak ada lah lagi insiden seperti Di ini bulan ya. Ramadan ya. Selamat beraktivitas kembali Bang Alif. Selamat puasa, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ini puasa-puasa habis sahur malah tawuran. Asbuh kek. Apa asbuh? Pernah nggak dengar asbuh? Enggak. Asrama subuh. Bangun orang sahur. Enggak, jadi tuh abis sahur kan sholat subuh. Iya. Terus jalan-jalan gitu, namanya tuh asbuh. Jadi kayak ngabuburit. Kalau ngabuburit kan Iya. mau buka puasa ini abis sahur. Tapi aku belum pernah seumur hidupku. Untuk apa juga Iya cewek kan? asbuh? Ngantuk-ngantuk gitu. Kalau cowok mungkin masih iyalah. jalan-jalan sama kawan-kawannya gitu. Kurang kerjaan menurutku. Sekolah sana. Udah pernah nyoba ini enggak? SOR. SOTR. SOR on route. SOTR belum. Ya you know aku anaknya gimana, teler. SOTB. Cek reviewnya. Ya, Oke. kayak orang-orang sekarang udah SOTR kayak Tapi fun fact loh. Tapi aku dari cerita-cerita yang aku dengar, orang-orang yang SOTR itu nggak puasa. Jadi energinya tuh udah habis di sahur. Kan itu keluar terus kayak jalan-jalan gitu, baru bagi-bagi makanan gitu. Jadi kayak udah no energi buat puasa besoknya gitu loh. Jadi mereka pada nggak sahur. Pada nggak puasa. puasa. Tapi semoga pasti ada lah dari Yang teman-teman puasa. kita ini yang SOTR tetap puasa. Tapi menurutku lebih worth it kita bagi-bagi bukaan sih. Bagi-bagi bukaan menjelang buka puasa. Bagilah gitu. aku. Kau puasa emang, kau puasa seperempat hari dibilang. Oke. Next ini ada berita terakhir ya. Nah ini beritanya apa kali mengiris hati ya. Tapi ini apakah udah udah valid kah? Kita bilangnya masih diduga aja ya. Jadi ini diduga Tribuners ada seorang ayah yang sudah berkali-kali itu mensetubuhi anak kandungnya sendiri gitu. Nah untuk informasi lebih lanjut lagi kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Maurits. Halo Bang Maurits, selamat sore. Selamat sore Bang Maurits. Ya, selamat sore Kak Raisa, selamat sore Kak Joyce, selamat sore Tribun Medan. Oke. Dulu Bang Maurits nih bilangnya aku Aisyah, ini Raisa. Oke, ada kemajuan sedikit ya. Risha Bang, Risha. Oke, Bang Maurits, boleh dijelaskan mengenai berita ini Bang? Soalnya kita masih minim data ini ya. Jadi Bang Maurits aja yang langsung menjelaskan. Silakan. Oke, terima kasih. Dalam dari keterangan pihak kepolisian ya, disebutkan seorang ayah di Tarutung itu melakukan aksi bejaknya berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali begitulah, karena saking seringnya. Karena ayah ini selalu mengatur waktu yang tepat bagaimana caranya supaya bisa menyetubuhi putrinya. Ini membuat kita memang miris ya. Putrinya berumur 15 tahun, itu saja yang bisa kita sebutkan. Bahkan inisial juga sengaja kita tidak sebutkan, juga tempatnya di mana, yang pasti Kabupaten Taput begitulah. Nah hal ini membuat perempuan itu atau gadis belia tersebut tak sanggup lagi menahan bagaimana tekanan psikologi dan juga pelecehan seksual yang dilakukan ayahnya. Dia pun akhirnya berani buka bicara kepada ibunya. Ada ibunya. Sontak ibunya ya langsung membuat laporan ke Polres Taput, dan serta-merta laporan itu langsung diproses dan dia sedang ditangkap. Tapi biasanya kalau kasus seperti ini itu akan segera cepat ditangani karena masih di bawah umur ya. 15 itu kan masih di bawah umur sebenarnya. Karena yang dewasa itu 17 kalau nggak salah atau 18. Begitu. Jadi di samping itu juga karena punya hubungan darah dengan si pelaku, antara korban dengan pelaku, itu akan ditambah sepertiga lagi dari hukuman seluruhnya gitu. Oke Bang, bagaimana nih ceritanya? Dia punya istri, tapi dia tuh menyalurkan nafsunya tuh sama anaknya Bang. Bagaimana hubungan dia sama istrinya rupanya Bang?
Nah, kalau sampai situ pihak kepolisian belum bisa mendalami secara detail, dan hal itu biasa saja terungkap itu ya dengan pemeriksaan lebih ini kan masih informasi awal, dan kita juga tidak temui korban dan juga ibunya untuk mendapatkan informasi tersebut, karena prosesnya sekarang masih berjalan di Polresta Taput. Tapi pada umumnya pihak kepolisian itu kalau kasus-kasus seperti ini pada umumnya cepat itu. Nah, jadi masih informasi awal yang kita pastikan soal ini, tapi yang pasti ini sudah informasinya valid begitu ya. Baik. Nah, hal yang memberatkan juga bagi seorang si gadis itu menolak adalah ketika dia ingin melakukan, ayahnya ingin melakukan, dia selalu mengancam untuk membunuh. Bila mana si korban ini melaporkan kepada ibunya. Artinya sebenarnya ini lebih pada sudah proses, ada juga rencana untuk membunuh ya, niat buruk untuk membunuh itu. Jadi boleh diterima akal bahwa si gadis itu pun harus pasrah begitu. Baik Bang, ada informasi nggak Bang, sejak umur berapa si korban ini disetubuhi oleh ayahnya? Yang pasti masih dalam rentan umur 17 tahun, 15 tahun ya. Masih umur terakhir ini, tapi intensitasnya atau kuantitasnya yang banyak begitu, karena si ayah ini, si pelaku yang paling bejat ini juga melakukannya itu selalu dengan ancaman. Tentunya hal ini juga membuat dia semakin leluasa untuk menyetubuhi putri kandungnya begitu. Jadi awalnya dia nggak berani juga melakukan itu, tetapi lama kelamaan, sekali dua kali mungkin dia sungkan atau gimana, atau si gadis ini memberonta-ronta atau memberontak minta tolong, lalu dia mendapat ancaman, dan dari situlah dia baru berani melakukannya. Oh, oke. Nah, sekarang Abang tahu nggak nih informasi mengenai korban, gimana kondisinya? Apakah sudah dibawa untuk didampingi mendapatkan pendampingan atau bagaimana, Bang? Secara otomatis itu pasti mendapatkan perlindungan dari unit PPA ya, dari pihak Polres, termasuk juga dari pihak Dinsos oleh Pemkab Taput. Itu secara langsung itu, karena kepolisian juga punya kemitraan dengan Pemkab, karena kejadian kasus cabul atau pelecehan seksual ini kan bukan sekali dua kali terjadi di kawasan Danau Toba. Yang terakhir itu Toba mendapatkan rapor merah ya soal ini. Artinya di Toba sendiri sudah bisa kita lihat bagaimana proses penanganannya, termasuk juga Taput ya. Dan itu menjadi salah satu perhatian dulu kepada oleh almarhum Aris Merdeka dari dulu. Oh iya, Aris Merdeka Sirait. Aris Merdeka Sirait yang selalu intens memberikan perhatian terhadap para korban pelaku pelecehan seksual. Dan pada umumnya dia sebutkan pelakunya itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban. Nah, terbukti katakanlah hampir 90% dari kejadian di Toba dan atau di tempat lain, kemungkinan besar ya di tempat lain juga, adalah orang-orang dekat, entah pamannya, kakeknya, bapaknya sendiri, seperti yang terjadi di saat ini. Dan kita yakin juga pasti ada juga kasus-kasus yang lain yang sama seperti ini, namun tidak terungkap. Tapi di sini ibu sendiri yang langsung memberikan laporan itu menjadi contoh. Oke, jaringan Bang Maurits kurang mendukung nih ya, Tribuners ya, kurang bagus. Halo Bang Maurits, masih bisa terdengar? Bisa. Oke, Bang, terakhir ini dapat informasi mengenai ayah menyetujui anak kandungnya ini kapan, Bang? Abang dapatnya? Tadi. Hari ini ya, berarti masih benar-benar baru nih ya, Bang ya? Oke, Bang. Masih banyak proses yang harus dilalui nih ya. Oke, terima kasih banyak Bang Maurits atas informasinya. Kami menunggu nih updatean informasinya untuk hukuman bagi si pelaku ya, dan juga kondisi korban. Terima kasih Bang Maurits. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya, selamat berpuasa juga untuk kalian. Terima kasih. Nggak habis Fikri ya, ini di luar Nurul sekali nih. Bapak kandung ya gitu, kok tega ya. Perlu nih didalami kenapa dia sampai mau menyetubuhi anak kandungnya sendiri di tengah dia yang masih punya istri gitu.
Tapi memang sangat disayangkannya itu anak kandung. Terus dia dapat ancaman Pembunuhan. dia nggak berani lah pasti ngasih tahu ke mamanya kan, sampai udah berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Terus jadi Toba juga dapat rapor merah tadi ya, kata Bang Maurits. Waduh, ini bisa menjadi apa ya, perhatian khusus lah. dari apa ya, bagi masyarakat di mana-mana Kawasan sih sebenarnya, Danau Toba. khususnya Dan- Danau Toba. Karena Bang Maurits juga kemarin sempat ya kan bawain, kalau nggak salah itu dari Kabupaten Toba. Iya, Kabupaten yang Toba. hari itu kan kita bawain. Yang anak sekolah. Itu Kakek tuh ya, tamannya, kakek. Paman pamannya, sama kakek ya? kakeknya, aduh, bapaknya juga ikut menyetubuhi dia. Gimana coba psikologis anak masih sekolah? Ini kemarin itu kalau nggak salah 17 ya, 16. Itu masih kecil juga tahu, masih kecil juga itu. Masih kecil lah. Yang ini 15, masih sangat belia ya kan. Paling kelas 1 SMA. dia SMA itu paling kelas 1 SMA. Waduh, tapi kayak kenapa ya mereka itu sampai kepikiran gitu. Nafsunya yang aneh. Iya sih, nggak ngerti sih kita kalau kayak gitu ya, namanya setiap manusia bisa dirasuki setan ya. Tapi semoga aja nih pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dia tuh udah menghilangkan masa depan cerah bagi anak kandungnya sendiri gitu loh. Oke, Tribuners, itu dia ya 3 berita kita hari ini. Kok kayaknya agak kejam-kejam ya ini ya, tiga-tiganya Memang kejam. kali ya. Oke, semoga bisa menjadi pelajaran juga nih ya buat Tribuners sekalian. Tuh kami memberikan informasi ini bukan untuk ditiru atau menjadi inspirasi, bukan, tapi ini tuh pun jadi kayak pagar sendiri nih bagi kita, gimana biar kita nggak bisa apa ya, nggak sampai terlibat hal-hal yang keji kayak gitu. Oke ya, untuk informasi lebih lanjut lagi, kita bakalan update terus di portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau bisa di media sosial kita di sini, atau di aplikasinya Tribun, ada di Tribun X. Kalau begitu aku jangan lupa saksikan juga Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sore selama bulan Ramadan. jam 4 sore ya, bukan jam 5. Nanti kalau jam 5 udah habis. Kalau begitu aku Ica Dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan.